Shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Pertama-tama saya mengucapkan selamat tahun baru untuk seluruh jemaat Gereja Boja yang saya kasihi. Hari ini Bapak Ibu kita kembali ada di dalam ibadah online. Oleh karena satu hal, saya percaya momen seperti ini tidak mengganggu kita semua, dan saya percaya juga Bapak Ibu semuanya dalam kondisi sehat dan penuh sangat bersuka cita dan penuh pengharapan. Hari ini mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan dan belajar kebenaran firman Tuhan melalui ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Pertolongan kita datangnya daripada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang setia, yang tidak pernah meninggalkan segala perbuatan tangannya. Kiranya turun berkat, anugerah dan damai sejahtera atas saudara sekalian pagi ini, hari ini di dalam ibadah. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom semuanya, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, kita mau siapkan hati kita bersama-sama. Kita mau naikkan syukur kita mau beri penyembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita mau angkat pujian, lebih dalam ku menyembah. Sepanjang hidupku
Ada sukacita, amin. Haleluya. Kita mau lebih lagi memuji nama Tuhan. Kita mau datang ke bait Tuhan dengan hati bersyukur. Haleluya. Saudara percaya punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, amin. Kita mau angkat pujian, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan
kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami boleh beribadah. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi agar kebenaran firman-Mu boleh memberkati kami semua untuk menuntun hidup kami memasuki tahun 2021. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu menjadi alat-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, sehingga kami semua yang mendengar diberkati. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, puji Tuhan. Hari ini adalah hari minggu pertama bulan Januari tahun 2021. Puji Tuhan, saya mendapat kiriman sebuah WA dari seorang teman yang berkata, banyak orang berkata bahwa tahun 2021 akan menjadi berat. Tapi cobalah masukkan huruf K di tengah kata berat. Maka kehidupan di tahun 2021 akan kita jelang dan akan tidak lagi akan menjadi berat, tetapi akan menjadi berkat. Siapakah huruf K yang dimaksud? Dia adalah Kristus. Ketika kita menghadirkan Kristus dan selalu mengikut sertakan Kristus di setiap detik langkah kehidupan kita, maka kehidupan kita akan menjadi penuh berkat. Itulah iman kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, renungan pada pagi hari ini saya ambil di dalam Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Matius pasal 1 ayat 23 berkata, firman Tuhan berkata demikian, sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yang menjadi tema adalah ayat 23 bagian B, yaitu mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Serukan nama Immanuel. Kata serukan berarti teriakkan, beritakan, wartakan atau kumandangkan. Mengapa kita harus menyerukan nama itu? Karena nama itu adalah nama yang sangat istimewa, dikatakan Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada seorang uskup namanya Santo Patrick, seorang dari Irlandia. Pada abad ke-5 dia pernah menulis sebuah lirik lagu yang menggambarkan tentang arti Immanuel. Dia berkata dalam syair lagunya, Kristus ada besertaku, Kristus ada di depanku, Kristus ada di belakangku, Kristus ada di dalamku, Kristus ada di bawahku, Kristus ada di atasku, Kristus ada di sebelah kananku, dan Kristus ada di sebelah kiriku. Ya, lirik lagu ini menggambarkan betapa kalau Tuhan yang Immanuel itu artinya Tuhan beserta dengan hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apakah kita sungguh-sungguh sudah merasakan bahwa sungguh-sungguh Kristus itu Immanuel, Tuhan itu Immanuel dalam hidup kita? Mungkin kita akan berkata mudah, ya Tuhan itu Immanuel, Tuhan itu menyertai aku. Pada saat kita mengalami sesuatu yang diberkati Tuhan, sesuatu yang hati kita sukacita, sesuatu yang hidup dalam berkelimpahan, kita dengan mudah bisa berkata Tuhan itu Immanuel. Tetapi saat-saat kita menghadapi masa sulit, masa sukar, masalah,
sakit penyakit, masihkah kita bisa tetap percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Immanuel? Bapak Ibu, apabila Allah menyertai kita, itu berarti kita akan menjadi seorang pemberani dan tidak takut. Kalau Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Immanuel, itu berarti yang pertama, kita menjadi orang-orang percaya anak Tuhan yang berani, yang tidak takut. Tidak takut dalam hal apa? Berani menghadapi tantangan, berani menghadapi kesulitan, berani menghadapi masalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Injil Matius itu menceritakan kepada kita bahwa Allah berdiam bersama umatnya. Matius mengutip nubuatan Nabi Yesaya yang dikutip dalam Yesaya 7 ayat 14, intinya hampir sama, tentang seorang anak yang akan dilahirkan, yang akan dinamakan Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Matius juga menyatakan bahwa penggenapan utama dalam nubuatan tersebut adalah Tuhan kita Yesus Kristus, pribadi yang dilahirkan oleh kuasa Roh Kudus untuk menjadi Allah yang berjanji akan menyertai kita. Kebenaran ini penting, ya, sehingga Matius memulai catatan Injilnya dengan pernyataan itu bahwa Tuhan adalah Immanuel. Lalu dia juga menutup perkataan Tuhan Yesus kepada murid-murid yang diketahui, yang dikatakan bahwa ketahuilah, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Itu dalam Matius 28 ayat yang ke-20. Oleh sebab itu, kalau Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Immanuel, Allah menyertai hidup kita, kita sebagai anak Tuhan tidak perlu takut. Walaupun orang berkata tahun depan, tahun ini mungkin akan semakin berat, akan semakin sulit, tetapi buat kita yang mengimani Tuhan Immanuel, dia tetap akan Tuhan yang tetap menyertai hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam Roma 8 ayat 31 berkata, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Dari ayat yang kita baca tadi jelas menjelaskan kepada kita bahwa ada Tuhan yang hadir, ada Tuhan yang selalu ada di dalam hidup kita. Sehingga kita bisa berkata kalau Tuhan ada di dalam pihak kita, siapa yang dapat lawan kita? Artinya kita berani menghadapi tantangan dan kesulitan hidup ini karena ada Tuhan Yesus yang Immanuel. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita menjadi seorang yang pemberani, tidak takut, baik menghadapi tantangan kesulitan hidup, tetapi juga berani menghadapi tantangan pelayanan, ya. Berani berkorban untuk pekerjaan Tuhan, berani bersaksi dan menjadi saksi buat Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam ayat Matius 28 ayat 19 sampai 20 tadi dijelaskan bahwa Tuhan berjanji Immanuel menyertai kita itu sampai kesudahan zaman. Agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang mau hidup kita jadi saksi Kristus. Supaya kita mengabarkan Injil Kristus Yesus. Agar kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Immanuel, yang menyertai kita. Bapak Ibu, mari kalau kita mempercayai bahwa Tuhan itu menyertai kita, berarti pertama kita menjadi seorang yang pemberani, menjadi seorang yang tidak pernah takut menghadapi apapun. Ada seorang tokoh yang luar biasa namanya Ayub. Dalam Ayub 42 ayat 5 itu Ayub berkata, dahulu aku mengenal Tuhan itu dari kata orang, tetapi sekarang mataku sendiri menyaksikan. Artinya kadang Tuhan izinkan kesulitan, masalah terjadi, itu untuk kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Agar mata kita
mengetahui bahwa benar, oh benar, ternyata Tuhan yang saya sembah itu adalah Tuhan yang Immanuel, Tuhan yang menyertai hidup kita, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu, hal yang kedua, apabila Allah menyertai kita, itu berarti kita dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Kalau Tuhan itu Immanuel, berarti kita mampu melakukan perbuatan-perbuatan besar. Dalam Mazmur 92 ayat 6 berkata, betapa besar pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalam rancangan-rancanganmu. Bahkan dalam Mazmur 108 ayat 14 berkata, dengan Allah kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau Tuhan kita itu adalah Tuhan yang Immanuel, artinya Tuhan mampukan kita, akan membuat segala usaha kita, segala apa yang kita kerjakan, kita yakini akan untung, akan sukses, akan berhasil. Walaupun secara logika manusia itu mustahil, tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, sesuatu yang besar itu bisa terjadi. Memang firman Tuhan berkata dalam Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil dalam namanya. Artinya kalau kita menghadirkan Tuhan, Tuhan beserta dengan kita, kita yakin Tuhan akan memberikan keberhasilan. Walaupun kita tidak tahu masa ke depan, tahun 2021 kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan, kita tidak pernah tahu. Tetapi satu hal yang kita imani, bahwa Tuhan Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Tuhan beserta dengan kita, kita mampu melakukan perkara-perkara besar untuk kemuliaan Tuhan. Ada satu contoh tokoh yang luar biasa, yaitu Daud. Ya, Daud dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-45, 1 Samuel 17 ayat yang ke-45 itu berkata, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan yang menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Bapak Ibu, pada waktu Daud mengalahkan seorang Goliat, secara manusia mana mungkin Daud bisa mengalahkan Goliat, raksasa yang besar. Dia sudah pandai untuk berperang dengan alat yang sederhana, ketapel yang digunakan Daud. Tetapi iman Daud, kepercayaan Daud tidak rela kalau Allahnya dihina oleh orang yang tidak bersunat. Oleh sebab itu dia maju dalam nama Tuhan, dan karena dia meyakini bahwa Tuhan yang berperang, makanya Daud memperoleh kemenangan. Inilah bukti bahwa kalau Tuhan campur tangan, Tuhan beserta dengan kita, Tuhan itu Immanuel. Tuhan sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib.
Mari Bapak Ibu, menghadapi memasuki tahun 2021 ini, kita akan berharap perbuatan Tuhan yang besar itu terjadi dalam hidup kita. Usaha kita, pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, mungkin secara manusia itu mustahil. Tapi kalau kita mau mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, Tuhan sanggup melakukan keberhasilan demi keberhasilan. Yang ketiga, bila Allah yang kita sembah adalah Allah yang Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Apabila Allah menyertai kita, yang ketiga itu berarti kita akan selalu mendengar suara Tuhan, atau kita akan selalu mendengar suaranya. Dalam Ibrani 1 ayat 1-2 berkata demikian. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan, yang sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jemaat yang dikasih Tuhan, kalau Allah beserta dengan kita, berarti Allah ada di dalam hidup kita. Kalau Allah ada hadir di dalam hidup kita, berarti kita akan selalu mendengar suara Tuhan. Bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan? Alkitab mengatakan, kalau zaman dahulu Tuhan berfirman melalui nenek moyang kita, nabi-nabi. Tetapi saat ini kita tahu bahwa Allah berbicara. Allah berbicara kepada kita melalui firman-Nya, melalui firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Allah mau berbicara. Betapa pentingnya kita mendengar suara Tuhan. Apa sih untungnya? Kenapa kita harus mendengar suara Tuhan? Ternyata ada begitu banyak berkat yang Tuhan janjikan. Ada banyak keuntungan yang kita akan dapatkan kalau kita ini mendengar suara Tuhan. Yang pertama, suara Tuhan itu hendak memberi peringatan kepada kita. Kalau kita melihat kitab Wahyu, kepada ketujuh jemaat di kitab Wahyu, ada di Efesus, Smyrna, Pergamus, Philadelphia, ya. Semua di akhir suratnya Yohanes berkata, siapa yang bertelinga hendaklah mendengar apa yang dikatakan oleh Roh. Artinya bahwa ada teguran, ada peringatan yang Tuhan ingin sampaikan kalau kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu, dalam Lukas 11 ayat 28 itu ada sebuah keuntungan kalau kita itu mendengar suara Tuhan. Ternyata dikatakan ada kebahagiaan yang Tuhan janjikan. Firman Tuhan berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Jadi ada kebahagiaan, ada sukacita tersendiri kalau kita ini mau mendengar suara Tuhan. Di dalam Kejadian 26 ayat 1-5 itu juga ada janji kalau kita dengar-dengaran akan firman Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, anak cucu kita akan diberkati Tuhan. Sekalipun di masa-masa sulit, di masa sukar, di masa mungkin orang bilang masa paceklik, ya, tetapi Tuhan tetap akan memberkati. Kejadian 26 ayat 1-5 itu mengisahkan tentang Ishak, ya. Di negeri orang Filistin, masa sukar, mengalami masa kesulitan yang luar biasa, tetapi Tuhan membuat sesuatu yang luar biasa. Pada waktu Ishak menabur di masa sulit, dia berhasil, bahkan dikatakan dia memperoleh keuntungan sampai 100 kali lipat, sebab Tuhan menyertai. Bapak Ibu, mari kita akan selalu percaya bahwa Tuhan itu bisa berbicara dalam hidup kita melalui kebenaran firman yang kita baca setiap hari. Kalau kita pegang, kita imani, itu akan menjadi
kenyataan di dalam hidup kita. Akan ada janji pemeliharaan dari Tuhan. Ya, dalam Mazmur 81 ayat 14 itu ada pemeliharaan, syaratnya adalah mendengar suara Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita mau mendengar suara Tuhan, Tuhan janji akan memelihara hidup kita. Bahkan yang lebih lagi dari itu adalah Tuhan sanggup menyembuhkan penyakit kita. Dalam Keluaran 15 ayat 26 ada jaminan kesehatan, ada jaminan hidup sehat ya. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan dan melakukannya apa yang benar di mata Tuhan, maka dan memasang telinga kepada perintahnya, maka janji Tuhan akan menjamin kesehatan kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah bukti bahwa Tuhan itu Immanuel. Tuhan itu menyertai hidup kita. Tuhan itu beserta dengan kita. Oleh sebab itu kalau Tuhan itu hadir 2000 tahun yang lalu lewat Yesus Kristus yang baru saja kita peringati lewat Natal, Dia disebut Immanuel, itu bukan satu kebetulan, tapi sesuatu yang meyakinkan kita bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, tetapi Allah yang Immanuel, yang selalu berserta dalam hidup kita, yang akan menyertai kita bahkan sampai akhir zaman. Itu janji Tuhan. Tuhan akan menyertai hidup kita sampai akhir zaman. Bapak Ibu, kalau saya boleh merenung kembali, mengingat kembali perjalanan hidup saya, kalau sampai hari ini aku masih ada seperti saat ini ada, saya masih diberkati Tuhan, masih dicukupi, masih diberi kesehatan, masih dicukupi rezeki, kami masih ada sampai saat ini. Bukankah itu bukti bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Immanuel, Tuhan yang mencukupkan kebutuhan saya. Walaupun secara manusia tidak punya gaji, tidak punya yang bisa kita pandang secara logika kita, tetapi Tuhan memelihara sampai saat ini. Itu bukti bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Immanuel. Bapak Ibu, mari memasuki tahun 2021 ini, kita dengan satu keyakinan, kita bangun keyakinan kita bahwa kita punya Tuhan yang Immanuel, Tuhan yang tidak meninggalkan kita, Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Oleh sebab itu mari kita akan selalu optimis. Kita akan jalani tahun ini dengan suatu keyakinan yang optimis, suatu keyakinan bahwa Tuhan yang sudah menuntun hidup kita kemarin, Tuhan juga yang akan menuntun hidup kita ke depan dan sampai selama-lamanya. Jadikan hidup kita semakin melihat kemuliaan Tuhan, pekerjaan Tuhan yang ajaib akan dinyatakan. Jadikan hidup kita semakin melekat dengan Tuhan, dengan mendengar firman-Nya dan melakukan firman-Nya, sehingga janji Tuhan itu, janji pemeliharaan Tuhan itu, janji kebahagiaan, janji berkat, janji hidup yang tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan, kesehatan yang Tuhan janjikan dalam hidup kita akan kita nikmati di tahun-tahun ke depan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati Bapak Ibu semua. Mari kita akan miliki karakter Kristus. Kita akan buang hal-hal yang buruk yang tidak berkenan di tahun 2020. Dan kita akan masuk hidup baru di tahun 2021. Kita akan yakini bahwa Tuhan yang Immanuel itu Tuhan yang akan menuntun hidup kita. Dengan kekuatan Roh Kudus-Nya, Dia akan memampukan kita untuk kita hidup boleh menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh menguatkan kami, yang boleh meyakinkan kami bahwa kami punya Tuhan yang Immanuel, Tuhan yang bukan hanya berjanji untuk hari ini saja, hari kemarin, tetapi juga hari ke depan. Bahkan Tuhan berjanji untuk menyertai kami sampai selama-lamanya, sampai kesudahan zaman ini. Tuhan, Engkau tetap Tuhan yang Immanuel menyertai hidup kami. Kalau kami percaya bahwa ada Kristus dalam hidup kami,
Jadikan hidup kami menjadi anak-anak Tuhan yang optimis. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang tidak penakut tetapi pemberani. Berani menghadapi tantangan hidup ini. Dan hidup ini harus kami terus hadapi. Ajar kami Tuhan memandang kepada Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan, sehingga perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami menjadi milik kami. Hal yang mustahil itu bisa terjadi dalam hidup kami karena kami percaya Engkau menyertai hidup kami. Beri keberhasilan dalam usaha pekerjaan kami. Apapun yang kami lakukan di tahun 2021 ke depan, nantinya Tuhan dibuat berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan terlebih itu Tuhan, menghadapi tahun ke depan, kami punya komitmen untuk semakin kami dengar-dengaran suara-Mu, mendengar suara Tuhan lewat kebenaran firman-Mu, membaca firman Tuhan setiap hari dan merenungkannya, karena ada janji yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami akan dilimpahi keberkatan, kami akan diberkati kebahagiaan, kami akan diberkati kesehatan, kekuatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Tanamkan itu dalam lubuk hati kami, agar kami mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan bersama-sama mohon berkat Tuhan sebelum kita akan berpisah. Dan kita minta pimpinan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita sepanjang minggu ini. Mari kita akan sama-sama tunduk kepala, kita akan mengarahkan hati pikiran kita kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Mari kita akan bersama-sama tunduk kepala. Tuhan, kami bersyukur buat semua kebaikan kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terlebih Tuhan, kami hari ini sudah mendengar akan kebenaran firman-Mu yang boleh memberikan kekuatan kepada kami untuk kami tetap bersyukur di dalam keadaan apapun. Kami percaya Tuhan, hari-hari ini sangat sulit untuk kami mengatakan seperti itu, tetapi firman-Mu berkata, mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal. Oleh karena itu, mampukan kami Tuhan untuk kami tetap bersyukur dalam segala keadaan. Tuhan, berikan kekuatan kepada kami. Roh Kudus memampukan kami, Roh Kudus memimpin kami, Roh Kudus menghibur kami dan memberkati kami hari ini. Tuhan, kami berdoa, hamba-Mu berdoa Tuhan buat semua Bapak Ibu kekasih-kekasih kami. Tuhan, mari Tuhan memberkati kehidupan mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka. Tuhan, kesehatan mereka kami serahkan kepadamu. Mari Tuhan, di tengah-tengah kesulitan hari ini, Tuhan yang memberikan untuk menopang kami, memberikan kekuatan kepada kami untuk kami tetap bertahan di dalam keadaan kami yang seperti ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami tahu bahwa di tangan-Mu lah kami
mampu dan kami bisa dan kami kuat. Sampai hari ini Tuhan curahkan segala anugerah berkat yang datangnya daripada Tuhan, bawa kami Tuhan ke padang yang berumput hijau, air yang tenang, sehingga kami boleh menikmati kebahagiaan bersama-sama dengan Tuhan. Hamba-Mu berdoa hari ini buat saudara-saudara kami yang lemah, Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan, bahkan yang saat ini sedang menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan, mari Tuhan berikan jalan keluar, berikan Tuhan kemampuan untuk mereka tetap setia dan bertahan kepadamu. Oleh sebab itu Tuhan memberkati kami semua dimanapun kami berada saat ini. Tuhan, kami juga berseru kepadamu, kami berdoa kepadamu bersama-sama buat bangsa kami Indonesia yang kami kasih Tuhan. Di tengah-tengah situasi keadaan yang seperti ini, Tuhan memberkati bangsa ini Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang saat sedang mewabah, virus yang sedang mewabah, kami doakan Tuhan, kiranya Tuhan badai ini cepat akan berlalu. Tuhan memberkati pemerintahan kami, Tuhan memberkati bangsa ini Tuhan. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan memberkati bangsa kami. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, mari sebentar kita akan angkat tangan kita, mari kita akan pulang membawa berkat Tuhan. Pulanglah dengan sejahtera, jadilah terang dan garam dimanapun engkau berada. Percayalah Tuhan menyertaimu dan mengawal langkah hidupmu dengan kekuatannya. Karena itu angkatlah hati dan percayalah untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih dan karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahteranya pagi, siang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Haleluya. Yang percaya katakan